Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang orientasi dan juga penempatan tenaga kerja. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian penempatan. Pengertian penempatan sendiri adalah merupakan suatu penugasan atau penugasan kembali dari seorang karyawan pada sebuah pekerjaan yang baru, baik untuk karyawan yang baru diterima ataupun karyawan lama yang ditempatkan pada posisi pekerjaan yang baru. Dan ada beberapa pendapat seperti menurut Matriotua Effendi Hariaja, dia memberi pengertian bahwa penempatan adalah merupakan suatu proses penugasan kembali pengawasan pada tugas atau jabatan baru atau juga jabatan yang berbeda. Ada juga seperti pendapat Mathis dan Jackson, penempatan sendiri adalah posisi seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat. Seberapa baik seorang karyawan cocok dengan pekerjaannya akan mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaannya sendiri. Dan ada juga pendapat lain seperti yang dijelaskan oleh Sastro Hadiwinyo. Dia memberi pengertian sendiri, penempatan adalah proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada karyawan yang lulus seleksi untuk dilaksanakan sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan, serta mampu mempertanggungjawabkan segala risiko dan juga kemungkinan yang terjadi atas tugas dan pekerjaan dan juga wewenang tanggung jawabnya dalam pekerjaan tersebut. Berikutnya, kendala-kendala penempatan tenaga kerja. Faktor kendala yang mempengaruhi produktivitas dan kepuasan tenaga kerja sangat mungkin mengakibatkan tenaga kerja baru ini akan keluar setelah beberapa bulan pertama. Perputaran tenaga kerja awal ini merupakan suatu hal yang wajar. Hal ini bermanfaat di antara mereka tenaga kerja baru yang menurut mereka tidak cocok berada di tempat kerja tersebut. Dari sini, perusahaan bisa mencari jalan keluar yang lebih baik, seperti halnya mempersiapkan seleksi untuk tenaga kerja baru dan persiapan-persiapan lainnya. Dari penjabaran tersebut, kendala-kendala penempatan tenaga kerja ada dua. Yang pertama, ketidakcocokan. Nah, perbedaan di antara apa yang orang antisipasikan dan apa yang orang alami merupakan ketidakcocokan kognitif. Jika ketidakcocokan itu terlalu tinggi, maka orang akan bertindak seperti halnya keluar dari perusahaan. Pertanyaannya, mengapa hal itu terjadi? Apakah karena proses penarikan karyawan, seleksinya, atau mungkin karena kualifikasi karyawan yang kurang? Yang kedua, yaitu perputaran tenaga kerja baru. Perputaran tenaga kerja baru ini merupakan derajat perpindahan karyawan yang melewati batas syarat kuantitas dan kualitas karyawan di sebuah perusahaan. Nah, perputaran ini memiliki berbagai alasan, diantaranya yang pertama, mengundurkan diri dikarenakan tidak betah di perusahaan tersebut, atau karena mendapatkan tawaran yang lebih baik lagi di perusahaan lain. Yang kedua, yaitu dipecat karena tidak disiplin atau melanggar peraturan perusahaan. Yang kedua yaitu pensiun karena peraturan perusahaannya. Yang keempat itu meninggal. Dan kelima itu adalah berpindah di cabang divisi lainnya di tempat bekerja. Dan yang keenam itu adalah cacat tetap yang mengganggu produktivitas. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi secara umum orientasi karyawan, yaitu merupakan suatu program yang dibuat dalam perusahaan yang memiliki tujuan untuk memperkenalkan karyawan baru pada pekerjaan dan perusahaan tempatnya bekerja, dan bagaimana kedudukan atau peranan karyawan dan organisasi dan karyawan lain dan kehidupan sosial, budaya, dan di lingkungan sekitar tempat kerja. Sebelum memulai pekerjaan, karyawan diberikan orientasi karyawan yang bertujuan untuk membantu karyawan agar dapat bekerja dengan baik
sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerjanya dan pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Lalu, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa saat pertama kali seseorang bekerja di lingkungan baru, akan nampak bahwa orang tersebut tidak familiar dengan pekerjaannya. Situasi seperti itu juga terjadi pada mereka yang telah berpengalaman pada pekerjaannya. Kebanyakan para karyawan baru akan merasa cemas ataupun tegang jika menghadapi suasana yang serba baru seperti lingkungan kerja baru, teman kerja baru, prosedur kerja baru, dan sebagainya. Untuk mengatasi perasaan cemas dan tegang pada pegawai baru, organisasi atau perusahaan membuat program pengenalan yang disebut orientasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian orientasi. Orientasi adalah program yang dirancang untuk pegawai baru yang lulus seleksi, mengenal pekerjaan dan perusahaan tempatnya bekerja. Program orientasi sering juga disebut induksi. Program orientasi biasanya dimulai dengan memperkenalkan karyawan dengan karyawan yang lain, dengan peranan atau kedudukan mereka serta dalam organisasi. Orientasi dilaksanakan karena semua pegawai baru membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan kerjanya yang baru. Saya akan menjelaskan manfaat orientasi. Yang pertama, manfaat orientasi ialah mengurangi perasaan diasingkan. Yang kedua, merasa lebih yakin dan senang. Yang ketiga, dapat lebih mempelajari suatu kewajiban. Manfaat ini diperoleh karena program orientasi membantu seseorang dapat lebih memahami aspek sosial, teknis, dan kebudayaan tempat kerja. Di samping itu, sosialisasi merupakan langkah penting untuk diterima pihak lain dalam organisasi. Secara umum, ada dua manfaat yang sering dijelaskan untuk melihat manfaat masa orientasi tersebut. Yang pertama, jangka pendek. Secara jangka pendek, orientasi bermanfaat bagi pengenalan awal terhadap lingkungan kerja, termasuk mampu mengetahui tujuan setiap job deskripsi yang harus dipahami secara detail dan karyawan agar bisa bekerja lebih jelas. Yang kedua, secara jangka panjang. Secara jangka panjang, dengan pengalaman orientasi yang lebih kompleks dan mendalam, mampu membangun konsep pemecahan pekerjaan, perencanaan pekerjaan secara lebih sistematis, termasuk terbangunnya sistem manajemen kerja yang terorganisasi secara modern dan bernilai kompetitif. Selain itu, adanya orientasi diharapkan karyawan kedepannya bisa menjadi lebih mandiri dan lebih baik lagi. Manfaat lain yang dirasa penting yaitu orientasi diharapkan mampu mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja ataupun atasan yang kurang mendukung serta mengurangi kecenderungan untuk mengundurkan diri dari sebuah pekerjaan. Sekian penjelasan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang muatan program orientasi. Menurut Shimamura tahun 1997, isi dari program orientasi meliputi pengenalan karyawan baru terhadap perusahaan, fungsi-fungsi, tugas-tugas, dan orang-orangnya. Menurutnya ada dua jenis orientasi yang biasanya berlangsung di dalam sebagian besar organisasi perusahaan, yaitu edukasi dan sosialisasi. Dalam muatan program orientasi yang dikemukakan oleh Martoyo yang dikutip oleh Hasto dan Meilan tahun 2007, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan perusahaan saat melakukan kegiatan orientasi karyawan, yaitu yang pertama, masalah-masalah organisasi yang meliputi sejarah singkat, organisasional, B. organisasi perusahaan, C. nama dan jabatan para direktur, D. layout fasilitas-fasilitas yang tersedia, E. periode percobaan, F. kebijaksanaan dan aturan perusahaan, G. peraturan-peraturan disiplin, H. prosedur keamanan, I. buku panduan karyawan, J. proses produksi, K. produk atau jasa lain yang dihasilkan.
Selanjutnya perkenalan dengan staf pelaksanaan yang meliputi atasan, pelatih, rekan sekerja, dan bagian bimbingan karyawan. Lalu tunjangan karyawan yang meliputi gaji atau upah, cuti atau libur, jam istirahat, pelatihan dan pendidikan, konseling, asuransi, program pensiun, pelayanan organisasi terhadap karyawan, lalu program rehabilitasi. Selanjutnya tugas-tugas jabatan meliputi lokasi pekerjaan, tugas-tugas pekerjaan, kebutuhan keamanan, fungsi jabatan, sasaran-sasaran pekerjaan, dan hubungan atau keterkaitan dengan pekerja lainnya. Sekian dan terima kasih.